Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kurnia Amalia, mahasiswi dari Universitas Islam Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis kelas 3C dengan dosen pengampu Ibu Dari Zunaida SKB MAB. Untuk kasus yang pertama adalah kasus tentang dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Korea. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang apa pengertian dari dumping itu sendiri. Jadi, dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut Kamus Hukum Ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain. Pada umumnya, praktek ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Hal ini telah diatur dalam persetujuan anti-dumping. Tarif yang diikat atau binding tarif dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. Studi kasus tuduhan praktek dumping yang dilakukan oleh Indonesia pada sengketa anti-dumping produk kertas dengan Korea Selatan. Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO pernah mengalami tuduhan praktik dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission atau KTC pada 30 September 2002. Salah satu kasus yang terjadi antar anggota WTO, kasus antara Korea dan Indonesia, di mana Korea menuduh Indonesia melakukan dumping wood-free copy paper ke Korea Selatan sehingga Indonesia mengalami kerugian yang cukup besar. Tuduhan tersebut menyebabkan pemerintah Korea Selatan mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD sebesar 2,8% hingga 8,22% terhitung sejak 7 November 2003, dan akibat adanya tuduhan dumping itu, ekspor produk itu mengalami kerugian. Ekspor wood-free copy paper Indonesia ke Korea Selatan yang tahun 2002 mencapai 102 juta dolar, turun pada tahun 2003 menjadi 67 juta dolar. Yang menjadi aspek legal di sini adalah adanya pelanggaran terhadap artikel kesepakatan WTO, khususnya dalam kesepakatan perdagangan dan penentuan tarif seperti yang tercakup dalam GATT, dan dengan adanya keterlibatan DSP-WTO yang merupakan suatu badan peradilan bagi permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan. Ini menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah yang berada di cakupan internasional, bersifat legal, dan bergerak dalam bidang ekonomi. Karenanya, Indonesia meminta Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, membentuk panel, dan setelah melalui proses-proses pemeriksaan, maka DSB WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia terhadap pelanggaran terhadap penentuan Agreement on Anti-Dumping WTO dalam mengenakan tindakan anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia. Panel DSB menilai Korea telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktik dumping produk kertas dari Indonesia dan bahwa Korea telah melakukan kesalahan dalam menentukan bahwa industri domestik Korea mengalami kerugian akibat praktek dumping dari produk kertas Indonesia. Untuk kasus yang kedua adalah kasus anti-monopoli dan persaingan PT Carrefour Indonesia. Kasus PT Carrefour sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau akuisisi.
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa hanya saham yang dapat diambil alih. Jadi, aset dan yang lainnya tidak dapat diakuisisi. Akuisisi biasanya menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Esensi dari akuisisi adalah praktek jual beli, di mana perusahaan pengakuisisi akan menerima hak atas saham dan perusahaan terakuisisi akan menerima hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Menurut pasal 125 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Jika pengambil alihan dilakukan oleh perseroan, maka keputusan akuisisi harus mendapat persetujuan dari RUPS. Dalam sidang KPPU tanggal 4 November 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penguasaan pasar. Sedangkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat ketentuan terkait dengan posisi dominan. Majelis Komisi menyebutkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, perusahaan pangsa pasar perusahaan retail itu meningkat menjadi 57,99% pada tahun 2008. Pasca mengakuisisi Alfa Ritelindo pada 2007, pangsa pasar perusahaan ini sebesar 46,30%, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi menguasai pasar dan mempunyai posisi dominan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pemeriksaan, menurut Majelis KPPU, penguasaan pasar dan posisi dominan ini disalahgunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema trading terms. Pasca akuisisi Alfa Ritelindo, potongan trading terms kepada pemasok meningkat dalam kisaran 13% sampai 20%. Menurut Majelis Komisi, tidak berdaya menolak kenaikan tersebut karena nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan. Baiklah, itu tadi adalah contoh beberapa kasus tentang ekonomi bisnis. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.